seperti ginjal yang selalu setiap detik ya, adanya sebuah evaluasi. Jadi ketika ginjal ini disebut evaluasi gimana rekan-rekan sekalian. Jadi ketika ada zat-zat yang masuk ke dalam ginjal, tidak semua zat itu dibuang ya, tapi ada zat yang dibalikan lagi ke dalam sirkulasi darah. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Dan ginjal itu setiap second, organ ginjal dan jantung itu rekan-rekan sekalian itu setiap second yang terus bergerak tidak lelah-lelah. Makanya mau diracunin kayak mau dikasih nutrisi, ginjal itu selalu bergerak rekan-rekan sekalian ya. Selalu bergerak tanpa disadari dari mulai nih ujung alis kita sampai dengan seluruh tubuh kita itu ginjal itu selalu bergerak. Nah, itu rekan-rekan sekalian ya, pergerakan-pergerakan tersebut hanya akan melakukan tiga hal. Yang pertama itu dalam rangka menyaring, dalam yang kedua itu dalam rangka menampung, dan yang ketiga itu dalam rangka menyalurkan dan mengeluarkan. Begitu rekan-rekan sekalian itu kerja dari ginjal. Jadi ginjal itu sekali lagi setiap detik itu tidak pernah berhenti untuk bergerak. Bahkan setiap second ginjal itu tidak pernah bergerak, tidak berhenti untuk bergerak. Nah, rekan-rekan sekalian perlu dipahami nih bahwa kerja ikhlas itu balik lagi ya, kerja ikhlas nih. Kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu bahwa ciri orang yang memiliki kerja ikhlas. Yang pertama, orang yang memiliki kerja ikhlas itu yang pertama mau mawas diri. Mau mawas diri. Yang disebut mawas diri ini sama dengan evaluasi. Jadi orang-orang yang bekerja ikhlas itu adalah ciri-cirinya mau mawas diri, yaitu mau evaluasi. Yang seperti apa sih evaluasi itu? Ya siap mengevaluasi dan siap dievaluasi. Siap mengevaluasi dan siap mengevaluasi dan siap dievaluasi. Biasanya di luaran sana rekan-rekan sekalian ya, kalau mengevaluasi itu mau, tapi kalau dievaluasi tidak mau, jadi gitu. Ada dievaluasi ikhlas emang ikhlas, tapi bari bolotot gitu. Nah itu awas hati-hati. Oh kok ikhlas tapi tegawe deh, gitu. Berarti itu tidak ikhlas kan gitu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ciri dari orang yang memiliki keikhlasan itu adalah yang kedua, sadar diri. Sadar diri itu sama dengan ya reposisi rekan-rekan sekalian. Reposisi, itu kembali, posisi itu adalah ya, tempat berarti kan. Berarti mengembalikan lagi tempat ya. Reposisi. Jadi sadar diri itu adalah reposisi. Segera merubah posisi atau cara hidup. Jadi orang yang reposisi itu adalah segera merubah posisi atau cara hidup. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita semua mempunyai impian masing-masing. Apapun itu, di antara kita sekalian hanya tiang listrik yang tidak mempunyai impian. Pasti mempunyai impian masing-masing. Dan itu rekan-rekan sekalian, semuanya pasti. Hayang dipikanya termasuk juga impian. Hayang mikanya termasuk juga impian. Pingin properti, pingin apapun itu semua mempunyai impian rekan-rekan sekalian ya. Nah, tetapi ketika seseorang itu mempunyai kebutuhan ya, impian tersebut ya, orang tersebut itu tidak ketemu saja dengan impiannya. Nah, biasanya banyak orang yang putus asa, benar nggak rekan-rekan sekalian? Banyak orang yang putus asa. Nah, kenapa demikian? Padahal rekan-rekan sekalian, orang-orang yang demikian itu bukannya harus merubah impiannya, tapi yang harus dia rubah itu adalah segera merubah posisi atau memperbaiki teknis rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, itu di dalam ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah segera merubah posisi atau teknis ataupun cara hidup. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ya, di dalam kerja ikhlas itu ada cirinya itu adalah wibawa diri. Wibawa diri ini disebut juga konsistensi, rekan-rekan sekalian. Jadi yang disebut konsistensi itu adalah siap untuk mempertahankan cara hidup yang positif. Itu konsistensi berarti.
Nah, setelah kita tahu nih bahwa ciri orang untuk memilih ciri orang yang memiliki keikhlasan itu yang pertama mawas diri, yang kedua sadar diri, yang ketiga itu adalah wibawa diri. Adanya evaluasi, adanya reposisi, adanya konsistensi. Nah, kemudian menjadi tantangan bagi kita nih, bagaimana cara supaya kita itu ikhlas. Nah, rekan-rekan sekalian, ya. Bagaimana kita itu menjadi mempunyai ikhlas gitu, meraih kehidupan yang ikhlas. Nah, seperti yang Mas Roni bilang tadi bahwa yang pertama itu adalah kita harus mempunyai itikad, ya. Itikad, memiliki kemauan yang tegas. Jadi itikad itu sama dengan memiliki kemauan yang tegas, rekan-rekan sekalian. Tidak berubah-ubah. Bu Sari ingin rumah real estate, tapi seminggu kemudian ingin villa. Berarti kan itu rubah-rubah lagi, rubah-rubah lagi. Nah, itu berarti tidak tegas, berarti kan itu salah satunya gitu kan. Om Subad misalkan teh pingin real estate, tapi seminggu kemudian cukup nukia cina gitu. Wah, itu salah, berarti sama dengan Om Subad tidak mempunyai impian yang tegas, berarti kan gitu. Jadi impian itu harus tegas kan. Nah, makanya berarti itikad itu adalah memiliki impian ataupun kemauan yang tegas. Dan yang kedua, hasil ya, memiliki hasil yang jelas. Jadi kita memiliki hasil yang jelas, untuk gambling gitu. Besok kita mau kemana? Kalau kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanya ke siapa? Kan berarti harus memiliki hasil yang jelas. Hasil yang jelas itu hasil dari sebuah petunjuk. Berarti kan gitu. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, cara meraih kehidupan yang ikhlas itu adalah sesuai. Yang dimaksud dengan sesuai adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jadi banyak orang yang keceplos, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi yang disebut kebutuhan itu tidak bisa digantikan ya. Jadi lamun umi hayang naon tidak bisa digantikan, berarti kan gitu umi. Jadi kalau tidak bisa digantikan, misalkan begini, saya pengen punya mobil Mercy seri 7. Tapi Umi misalkan mobil Civic bisa heula gitu. Ame Umi ngarengap aku Civic we heula gitu kan. Anu penting mah Umi mau balik untuk kontan. Kontan we heula ku Civic we heula gitu kan. Nah, berarti kan itu bisa digantikan gitu. Tujuan intinya apa gitu. Itu bisa digantikan kan gitu. Nah, jadi intinya rekan-rekan sekalian menyesuaikan dengan kebutuhan. Banyak orang yang keceplos sehingga orang itu tidak bisa ikhlas. Karena apa? Karena tidak bisa menyesuaikan kebutuhan, tapi sering menyesuaikan keinginan, begitu. Ya seperti itu, rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, perlu dipahami oleh kita bersama nih bahwa itikad ini kan seperti hanya kerja ginjal tadi ya. Jadi memiliki kemampuan yang tegas itu adalah mengatur ataupun menyaring informasi, kemudian mengaplikasikannya. Gitu. Nah, itikad itu kan tadi ya memiliki kemauan yang tegas, harus seperti kerja ginjal gitu. Seperti apa kerja ginjal? Berarti yang pertama mengatur dan menyaring informasi, kemudian diaplikasikannya. Nah, itu yang disebut itikad. Ya. Saya ulangi, itikad itu adalah memiliki kemauan yang tegas atau memiliki impian yang tegas. Nah, memiliki impian yang tegas itu harus seperti kerja ginjal. Jadi mengatur dan menyaring informasi, kemudian mengaplikasikannya. Balik lagi ke Popekprat, rekan-rekan sekalian. Nah, hasil yang jelas tadi. Jadi memiliki hasil yang jelas. Harus seperti juga sistem urinaria, rekan-rekan sekalian. Ya. Harus menampung hasil dari aplikasi.
biasanya menampung hasil aplikasi seperti hanya kandung kemih ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita harus mempunyai koropak. Pada lupa nih dengan koropak atau wae gunukeun wae uang teh gitu kan. Perasaan banyak uang teh gitu. Ai pas ditinggali gitu. Nah, ka mana duit ieu kacoceng duit itu kacoceng akhirnya tengah ulang oh ayo gitu. Cicing mah dihanapeun janela gitu gitu ngaulang merong kan janela teu aya begitu rekan-rekan sekalian. Jadi perlunya ada koropak ya rekan-rekan sekalian ya. Saya ingatkan kembali ini, perlu adanya koropak, perlu adanya bunker rekan-rekan sekalian. Kalau kita nggak punya bunker ataupun koropak itu bahaya. Coba rekan-rekan sekalian tulis kembali apa gitu kan kebutuhan termasuk apa yang harus kita cukupi ya setiap hari ini. Hasil dari kita harus kita cukupi ini. Buat lagi koropak. Kebayang rekan-rekan sekalian sesuatu yang kita tulis di koropak tersebut sesuai yang kita tulis di koropak tersebut kebayang rekan-rekan sekalian koropak tersebut itu akan berdoa kepada kita ya Allah mudah-mudahan di jelema teh sing lancar supaya koropak anu ditulis ieu teh kaeusian tuh beda Anda membuat koropak dan Anda semua uang Anda disimpan di dalam satu wadah gitu itu sangat beda sehingga wadahnya kenapa harus dipilah-pilah. Kenapa? Karena itu doa rekan-rekan sekalian. Sok aja rekan-rekan sekalian, Anda mempunyai keinginan, Anda ingin membuat ini, ingin membuat sesuatu. Contoh Anda ingin mengkeramik rumah. Misal gitu, keramiknya hayang ku granit, misalkan seperti itu. Kudu ya, soalnya untuk itu bahaya ya kan. Berlaku kan kayak kamu yang bisa bisa turun di derajat misal gitu. Saking kuat keinginannya tersebut, biasanya orang tersebut itu suka yang namanya dikasih petunjuk untuk bergerak dan menghasilkan. Makanya hati-hati rekan-rekan sekalian, Anda harus punya koropa kembali. Saya ingatkan kenapa saya juga mengadakan tabungan prioritas. Lain itu saya buat rekan-rekan sekalian. Supaya rekan-rekan sekalian punya kemampuan untuk itu. Ya, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Kebayang kalau kandung kencingnya itu terganggu, maka otomatis benar nggak? Otomatis apa yang terjadi? Nanti akan terjadi batu ginjal, batu kandung kencing. Itu lebih sakit rekan-rekan sekalian. Kebayang sakit pinggang berkepanjangan, ya. Kemudian juga sakit ulu hati berkepanjangan, pegal-pegal di kaki berkepanjangan. Itu karena batu sedikit aja di kandung kencing. Nah itu tuh biasanya pemilahan koropaknya yang nggak beres. Baik, kemudian yang ketiga tadi sesuai menyesuaikan kebutuhan, ya. Seperti hanya uretra ya, menyalurkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan keinginan tadi yang saya katakan tadi. Nah, rekan-rekan sekalian berbicara bekerja ikhlas. Tadi Mas Roni di awal rekan-rekan sekalian ya telah mengatakan kita bukan hanya berbicara bukan hanya tentang upaya, tapi kita juga berbicara mengenai bagaimana kita bisa menjaga budaya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Orang yang hanya berupaya saja, biasanya rekan-rekan sekalian itu nilainya hanya untuk sekarang saja. Tapi ketika orang itu berbicara mau menjaga dan menjaga nilai budaya, maka orang tersebut itu akan abadi gitu. Hidup ini bukan hanya tentang upaya, tapi harus bernilai menegakkan budaya supaya kita abadi. Budaya itu adalah kebiasaan baik yang terjaga dan harus tetap terjaga. Nah itu adalah budaya rekan-rekan kalian. Jadi sekali lagi nih, nilai keikhlasan itu ya balik lagi ke nilai keikhlasan rekan-rekan sekalian. Ya. Nilai keikhlasan ini ya tadi nggak tahu dari mana tuh, Bahari sangat luar biasa rekan-rekan sekalian. Yang disebut dengan nilai keikhlasan itu adalah membuat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Nah, itu adalah nilai dari sebuah keikhlasan. Membuat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita menunggu sempurna itu tidak akan pernah ketemu dengan kesempurnaan.
Tapi bagaimana caranya manusia itu adalah membuat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Itulah arti dari sebuah keikhlasan yang sesungguhnya, rekan-rekan sekalian. Makanya di dalam penegasan an-nasu kulluhum holqan ilal alimuna. Al-alimuna kulluhum holqan ilal amiluna. Al-amiluna kulluhum holqan ilal mukhlisun. Ya. Jadi setiap orang ataupun setiap manusia itu akan rugi dan selalu hancur jika manusia itu tidak mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu juga tetap rugi ataupun hancur jika orang tersebut itu tidak mengamalkan ilmunya. Tapi yang mengamalkan ilmunya juga akan tetap rusak ataupun hancur ketika orang tersebut itu tidak mukhlisun atau tidak bekerja ikhlas. Apa sih yang disebut dengan bekerja ikhlas itu? Balik lagi rekan-rekan sekalian ya. Jadi ikhlas itu dalam bahasa Arab itu disebut juga sepenuh hati. Tapi bagaimana yang disebut sepenuh hati itu? Yang disebut sepenuh hati itu adalah membuat keindahan dalam ketidaksempurnaan atas satu petunjuk. Jadi membuat keindahan dalam ketidaksempurnaan atas satu petunjuk. Oke ya. Nah, kata kerjanya rekan-rekan sekalian. Di masa sekarang di 2024 di luar sana banyak yang mengingat masa lalunya itu suram. Saya sendiri mengingat masa lalu itu suram, benar nggak rekan-rekan sekalian? Saya lihat juga masa depan gelap. Gitu. Kalau masa lalu, saya ingat masa lalu suram, mengingat masa depan gelap, berarti kan gitu. Nah, daripada kita membenci kegelapan, rekan-rekan sekalian, kan apa yang kita akan lewati itu, ketidakpastian, ketidakmenentuan, dan lain sebagainya. Mungkin Anda sependapat dengan diri saya. Mungkin Anda sependapat dengan diri saya bahwa kita sangat membenci dengan kemiskinan. Kita sangat benci dengan kemiskinan. Karena kenapa? Kada fakru ala kufur. Jadi kemiskinan itu mendekatkan kita pada kekufuran ya. Makanya saya sendiri dan saya yakin rekan-rekan semuanya itu sangat membenci kemiskinan, kekurangan dan kelemahan rekan-rekan sekalian. Nah, dari hal yang demikian daripada kita terus membenci kegelapan, kita udah tahu ya rekan-rekan sekalian bahwa kita semua itu sangat benci kemiskinan, kita sangat benci kekurangan, kita sangat benci dengan kelemahan. Daripada kita protes dengan segala apapun yang terjadi pada kegelapan sekarang, rekan-rekan sekalian. Lebih baik rekan-rekan sekalian itu menjadi lilin, benar nggak? Menjadi lilin yang menyalakan lilin-lilin yang lainnya. Jadi daripada Anda menunggu terang benderang, lebih baik Anda menyalakan lilin dan menyalakan lilin-lilin yang lainnya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami rekan-rekan sekalian maksud dari saya. Lebih baik Anda menjadi wakana musro, pembangkit semangat rekan-rekan sekalian ya. Dimanapun, kapanpun, walaupun hanya sedikit. Tapi Anda terus tidak berhenti untuk menyalakan lilin-lilin yang lain. Perlu dipahami nih. Dulu rekan-rekan sekalian saya berawal dari saya menyalakan lilin ilmu ini. Saya menyalakan lilin ilmu ini walaupun kecil dari sebuah desa Citengah rekan-rekan sekalian, dan saya nggak kenal dengan rekan-rekan sekalian di awal. Saya tidak tahu rekan-rekan sekalian di mana asalnya dan lain sebagainya. Tapi berawal dari saya menyalakan lilin kecil dan kemudian saya terus nyalakan lilin-lilin yang lainnya, lilin kecil yang lainnya nyalakan lagi. Saya nyalakan kembali, saya nyalakan lagi, terus saya tidak henti-henti saya nyalakan lilin-lilin kecil tersebut. Akhirnya rekan-rekan sekalian, lilin yang tadinya satu menyala pada diri saya, itu menjadi jutaan lilin yang menyala seperti rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekalian, pesan dari apa yang saya katakan tadi adalah lebih baik Anda menyalakan lilin daripada
Anda membenci kegelapan. Membenci kegelapan itu sama dengan protes dengan keadaan, menyalahkan segala sesuatu yang terjadi, menyalahkan diri orang lain, menyalahkan diri sendiri. Nah, itu sama dengan membenci kegelapan. Daripada kita membenci kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin kecil dan kita nyalakan lilin-lilin yang lain. Dari mulai saya korbankan nih ilmu ini di satu desa yang terpencil, yang orang lain juga tidak tahu. Dan sekarang itu menyala di nasional dan telah menyala di dunia. Saya menunggu rekan-rekan sekalian juga menyalakan terus lilin ilmu ini dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, dengan siapapun Anda juga berkontak, Anda harus tetap menyala. Saya yakin rekan-rekan sekalian sangat mampu, rekan-rekan sekalian menyalakan ilmu ini. Sangat, sangat, sangat mampu. Ya. Jadi sekali lagi bagaimana Anda bisa membuat keindahan di dalam segala kekurangan atas satu petunjuk ilmu. Itu kerja ikhlas yang sebenarnya. Rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih atas semua perhatiannya rekan-rekan sekalian ya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu sehat. Semoga rekan-rekan sekalian selalu kuat. Semoga rekan-rekan sekalian juga selalu diajaibkan, diberi karomah, maunah dan ijabah di dalam setiap geraknya. Semoga rekan-rekan sekalian juga selalu diberi rizki yang berkah dimanapun rekan-rekan sekalian berada, kapanpun rekan-rekan sekalian bergerak, dan dengan siapapun rekan-rekan sekalian berkontak. Terima kasih atas semua perhatiannya, terima kasih atas seluruh atensinya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Anda dimulai dari lilin-lilin kecil, tapi nyalakan lilin-lilin yang lain. Itulah tugas Anda dan itulah utang Anda yang harus segera diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.